Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kolose 3:13. Isinya begini: sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengasihi itu tidak selalu mudah. Mengampuni seringkali lebih sulit lagi. Semua orang ingin dikasihi, tapi tidak semua mau mengampuni. Padahal dalam iman Kristen, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita tahu, seringkali luka terdalam bukan datang dari jauh, tetapi dari orang terdekat. Misal, suami istri yang saling menyakiti lewat kata-kata, orang tua dan anak yang saling tidak mengerti, saudara yang diam-diam menyimpan kecewa, sesama pelayan Tuhan dan sesama orang gereja sendiri ada luka. Di luar kita bisa tersenyum, tapi di rumah, di gereja, hati bisa terluka. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi pesan dan perintah penting. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, mengampuni bukan karena mereka layak, tapi karena kita sudah diampuni. Seringkali kita berkata, dia yang salah, kenapa saya yang harus mengampuni? Bayangkan Tuhan berkata hal yang sama kepada kita, kamu yang salah, kenapa aku harus mengampuni? Tapi faktanya Tuhan tetap mengampuni kita. Jadi pengampunan bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal hati yang mau taat kepada Tuhan. Coba ingat kasih Tuhan kepada kita dan mulailah mengampuni. Mulai dari langkah kecil. Berhenti menyimpan kesalahan, berani membuka komunikasi, jangan suka memendam. Dengar baik, tidak mengampuni akan merusak lebih dalam. Luka yang tidak diselesaikan akan berubah jadi jarak. Jarak menjadi dingin, dan dingin bisa mematikan kasih. Seperti rayap dalam kayu, dari luar terlihat baik, tapi perlahan hancur dari dalam. Kepahitan yang disimpan diam-diam bisa menghancurkan hubungan tanpa kita sadari, bahkan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan tunda untuk berdamai. Minta Tuhan memberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Penuhi hati dengan kasih dan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, mengasihi orang jauh itu relatif mudah, tapi mengasihi orang yang kita temui setiap hari itu yang menguji hati. Mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, mengasihi rekan pelayan, mengasihi orang gereja. Kalau kita disebut murid Kristus, mesti mulai diuji dari kuatnya mengasihi. Hubungan harus dipelihara, sama seperti piring di rumah, dipakai setiap hari, sering terbentur, kadang retak. Kalau tidak dirawat, lama-lama bisa pecah. Begitu juga hubungan dalam keluarga murid Kristus. Kasih bukan hanya kata-kata manis di awal, tapi kesabaran setiap hari. Belajar berkata lembut, bahkan saat emosi. Tidak membalas dengan nada yang sama saat disakiti. Kata-kata chat atau WA juga harus dijaga. Dinyatakan dengan kalimat-kalimat kasih dan kebenaran. Jangan suka mengumbar atau menyebar kebencian. Sebarkanlah kasih, maka pemulihan dan pemuritan akan terjadi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami pesan dan perintah yang sangat penting dan kuat dan bahkan menolong memulihkan kami, yaitu mengasihi, bahkan lebih lagi mengampuni. Tuhan, bagi kami saat ini mungkin yang menyimpan sakit hati, kecewa, dendam dalam hati, kami berdoa kiranya kasih Allah yang begitu besar itu Bapa bisa melepaskan, bisa mengeluarkan kepahitan itu dari hati kami, supaya kami bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.